sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun Sintua Melkida Borupanggabean dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Inang Sintua JDH Silitonga Rame Borumarpaung dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan, atas segala kasih setiamu, kebaikan-Mu pada kami. Engkau memelihara kami, menolong kami, memberkati kami hari lepas hari, sampai pada pagi hari yang baru ini. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, keselamatan. Sertai kami Tuhan, agar selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami mau bersekutu dengan-Mu, mau mendengar suara-Mu Tuhan, mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan melakukannya menjadi semangat baru, kekuatan baru, dan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36, beginilah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat pembimbing dari ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Shalom, selamat pagi.
Judul dari renungan kita pada pagi ini yang juga menjadi judul renungan Salum hari ini, Allah adalah Alfa dan Omega. Allah adalah Alfa dan Omega. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berjalan-jalan menyusuri pantai, melihat pemandangan yang sangat indah, bila kita melihat ke atas, terlihat langit biru terbentang luas. Melihat lurus ke depan dari kejauhan terbentang bukit-bukit nan hijau, juga gunung menjulang tinggi. Ke samping ke laut yang luas, tak terlihat ujungnya. Betapa mengagumkan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Belum lagi hutannya, sawah ladang, dan segala isinya. Bahkan setiap daerah mempunyai keindahan tersendiri, mempunyai ciri khas. Luar biasa ciptaan Tuhan. Tak terselami rancangannya. Demikian juga Rasul Paulus ketika melihat bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel. Seperti di ayat 25 dikatakan, "Sebab saudara-saudaraku, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau supaya kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Maksudnya telah mengenal Allah. Oleh karena bangsa-bangsa lain mengenal Allah, Allah mau menyelamatkan bangsa Israel juga." Bahkan di ayat 26a dikatakan, "Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus." Melihat segala apa yang diperbuat Allah terhadap bangsa Israel, kasih-Nya, penyelamatan Allah tidak terpikirkan, tidak terselami. Walaupun demikian jahatnya bangsa Israel, tetapi mereka bangsa pilihan Tuhan, kekasih Allah, oleh karena nenek moyang mereka. Sekali lagi nenek moyang mereka ada perjanjian dengan Allah. Tuhan menyelamatkan bangsa ini. Kita tidak dapat menyelami kemahakuasaan Allah, pengetahuannya, kasih-Nya, juga segala keindahan ciptaannya. Dalamnya kekayaan hikmat yang menjadi latar belakang nas kita hari ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Dialah Allah kita, pencipta alam semesta beserta segala isinya. Allah adalah Alfa dan Omega. Seperti di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega." Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Bahkan di Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Dia berdaulat penuh di dunia ini. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Allah kita hebat, perbuatannya, tindakannya, hikmat kekayaannya, semua menunjukkan kekuasaannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menyamai, termasuk segala yang diciptakannya. Langit, laut, bumi, dengan segala isinya, bahkan kita manusia. Sahabat RPK dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, sehingga tidak ada yang dapat mengetahui dan mengerti pikiran Allah. Dan tentu saja tidak ada yang menandinginya. Siapakah kita umat manusia ini? Kita hanyalah salah satu ciptaan Tuhan. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang memahami keberadaan Allah seutuhnya. Jika demikian, kita manusia sudah melebihi Allah. Allah kita hebat, tak terselidiki keputusan-keputusannya.
Dia memang tak terselami oleh akal pikiran manusia. Namun, yakinlah dia selalu benar dalam bertindak. Dengan demikian, maka kita harus menyadari bahwa kita bukan apa-apa dibandingkan Tuhan kita. Masihkah kita memegahkan diri ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayaninya sebagai apapun kita? Itu semua pemberian Allah. Karena itu, patutlah kita selalu bersyukur dalam segala hal, merendahkan diri di hadapannya, serta meninggikannya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihi kita umatnya. Walau jalan-jalannya dan rancangannya berbeda dengan jalan apa yang kita rancangkan. Yang kita rancangkan belum tentu baik dan sesuai dengan kita. Tetapi yang dirancangkan Tuhan buat kita itulah yang terbaik dan pas buat kita, walau berbeda dari kehendak hati kita. Karena rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Seperti di Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tahu, Allah dengan kita manusia sangatlah jauh berbeda, baik dari kekayaan, hikmat, juga pengetahuan, karena semuanya bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Kita hanya memohon belas kasihan Tuhan agar dicurahkan anugerahnya. Tugas kita adalah memuji-muji Tuhan, memuliakan namanya, meninggikan namanya, dan melakukan kehendaknya, serta memberitakan firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat RPK yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, kita patut memuliakan, memuji, meninggikan Tuhan Allah, karena Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terkemudian. Dia pencipta, penguasa dunia ini. Yang kedua, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita hanya ciptaannya. Tak terselami segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun Allah sangat mengasihi kita umatnya. Karena itu kita harus mau melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga, hendaklah kita menyadari bahwa segala sesuatu semuanya pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Hendaklah kita selalu bersyukur akan apapun pemberiannya. Yang keempat, Allah adalah penguasa dunia ini. Segala jalan dan rancangan serta pemikirannya tak terselami, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Sahabat RPK, sebagai penutup, mari kita mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2. Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Sungguh tak terselami kuasa-Mu Tuhan, kekayaan, hikmat, pengetahuan-Mu. Kami hanya patut memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, dan melakukan kehendak-Mu, memberitakan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini, agar kami menyadari betapa dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan-Mu Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu, dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu, agar kami menyadari siapa Engkau Tuhan, dan kami hanyalah ciptaan-Mu yang sangat Kau kasihi, supaya kami senantiasa berpaut kepadamu dan bersyukur di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu, sahabat pendengar RPK dimanapun berada, berkati dan cukupkan apa yang diperlukan bagi mereka. Berkati kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, yang sakit, lawat dan jamalah Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Yang berduka, kuatkan dan hiburkanlah Tuhan Yesus, karena Engkaulah penghibur yang sejati. Yang bergumul, baik oleh karena pekerjaan, keuangan, keluarga, jodoh, iman percaya pada Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang menolong mereka, memberikan jalan keluar, agar mereka dapat mengatasinya dan menang bersama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bawakan kehadirat-Mu anak-anak cucu kami, yang sedang menempuh pendidikan dari mulai PAUD, TK sampai ke perguruan tinggi. Berikan Tuhan roh kerajinan, kepintaran dan kecerdasan, serta kesungguhan hati untuk menyelesaikan pendidikannya, agar selesai tepat waktu dengan nilai yang prima. Lindungilah mereka Tuhan dari segala mara bahaya, pasukan malaikat mulai yang menjagai mereka. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta dalam NKRI, agar senantiasa penuh dengan cinta kasih sesama anak bangsa. Berikan Tuhan damai sejahtera, saling peduli, saling mengasihi, menghormati, agar tetap bersatu. Jauhkan dari orang-orang yang ingin merusak ataupun memecah belah negara kami ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai kepada RW, RT, baik yang di pusat maupun yang di daerah, agar melakukan tugasnya dengan baik, jujur, dan takut akan Tuhan, serta berjalan di jalan yang benar. Berkati Tuhan Radio Pelita Kasih beserta personilnya, agar tetap jaya menyuarakan kebenaran firman-Mu, agar semakin banyak orang yang terberkati dan menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu dimanapun berada, agar tetap berdiri kokoh menyuarakan kebenaran firman-Mu. Berkati gereja-Mu HKBP Kernolong dengan seluruh pelayanannya, agar sehati sepikir satu tujuan dalam tahun kesehatan HKBP yang membawa berkat cinta kasih para pelayan-Mu, pendeta, Bible Pro beserta majelis, serta jemaat-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kurang sempurna, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya Engkau hadir dan mendengar, serta menjawab doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Tuhanku, permata
Marilah kita mendengar beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung di nomor handphone 0822 1160 8600. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap harinya. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah dilaksanakan 3 kali, yaitu 1 jam 7 pagi berbahasa Indonesia tanpa live streaming. 2. Ibadah umum jam 9.30 berbahasa Batak sekaligus live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang ketiga, jam 18 atau jam 6 sore berbahasa Indonesia tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.